wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid An-Nur yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Dan di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam Al-Qur'an di surah As-Saffat ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, saya adalah orang yang hendak pergi menghadap kepada Tuhanku, kepada Tuhan saya, dan Tuhanku Allah pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi aku akan pergi menghadap kepada Tuhanku Allah, dan Tuhanku Allah pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Ayat ini memberitakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim yang akan berhijrah, pindah dari tempat di mana tadinya beliau berdakwah melawan Namrud CS itu, untuk pindah ke tempat yang baru. Karena di tempat sebelumnya nampaknya dakwah beliau tidak berkembang dengan baik, atau tidak kondusif, atau apalah istilahnya. Maka Allah perintahkan beliau untuk berhijrah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita tidak usah memaksa menyirami air yang ditanam di tanah yang tandus. Alih-alih tumbuh pohon itu, yang ada malah bisa jadi mati. Maka hijrah itu semacam cabut pohonnya, pindah ke tanah yang subur. Jadi memang ada kondisi kadang kita itu seperti menyirami pohon di tanah yang tandus. Jadi ada masa di mana kadang sudah cukup, dan siram itu nanti alih-alih tumbuh malah mati. Cabut, pindah pohonnya di tanah yang subur. Ya tentu kalau untuk Nabi semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak atas perintah Allah, seperti Nabi Yunus, pergi sebelum diizinkan oleh Allah, akhirnya Allah ingatkan dengan ditelan oleh ikan itu. Maka dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi akan berhijrah, di mana kaum muslimin sudah pada hijrah semua ke Madinah itu, sudah pada berangkat semua. Tinggal tinggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang saat itu Abu Bakar bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kapan kita berangkat? Kata beliau, nunggu wahyu. Jangan sampai saya
mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka beliau nunggu wahyu. Dan Nabi Ibrahim tentu pindahnya ini, hijrahnya juga atas perintah wahyu. Dan memang bukan hal yang mudah berdakwah di negeri di mana kita dilahirkan. Jadi saya ulang, bukan hal yang mudah berdakwah di negeri di mana kita dilahirkan. Nabi itu lahir di Mekah. Dakwah di Mekah itu tantangannya enggak mudah. Kalau kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan la tatlubil izzata fi ardin wulidta fiha. Jangan kamu mencari kemuliaan di negeri di mana kamu dilahirkan. Jadi karena kalau dalam konteks kekitaan ya, itu kan di negeri di mana kita dilahirkan, di kampung di mana kita dilahirkan, kan mereka tahu kecilnya kita. Saya kan di Jakarta aja dipanggil Ustadz, pulang kampung dipanggil Dole, Le. Gitu. Nah saya itu ceramah di depan kakak-kakak saya, pakde-pakde saya, bude-bude saya. Itu mending saya ceramah depan menteri itu. Iya, karena depan bude saya, depan pakde saya, depan sepupu-sepupu saya, mereka tahu kecilnya saya. Itu bukan hal yang mudah memang. Berdakwah di kampung sendiri itu bukan hal yang mudah. Rupanya tantangan itu juga tidak mudah bagi para nabi. Dan ini pelajaran buat kita. Allah bisa saja memudahkan, cuman dalam hal ini buat pelajaran buat kita aja. Sehingga nabi kita pun, nabi kita Muhammad SAW hijrah. Nah, termasuk Nabi Ibrahim ini hijrah ke negeri di mana dakwah beliau akan berkembang dengan pesat. Itu seperti itu. Nah, menariknya adalah kan beliau hijrah ke satu tempat. Kenapa kalimatnya inni dahibun ila rabbi sayahdin? Saya akan pergi menghadap kepada Tuhanku. Padahal mau ke satu tempat. Kenapa kok nyebut Tuhanku, Allah maksudnya? Nah, begitu kuatnya Nabi Ibrahim menjadikan Allah sebagai tujuan dalam kehidupannya, sampai ketika mau hijrah pun yang beliau sebut adalah Allah. Begitu kuatnya beliau menjadikan Allah sebagai tujuan dalam kehidupannya. Jaminannya adalah sayahdin. Kalau kuat tujuan kita Allah sebagai tujuan kita, ridho Allah, cinta Allah, dekat dengan Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Kalau itu tujuan kita, perjumpaan dengan Allah, kalau itu tujuan kita, maka jaminannya sayahdin. Pasti Allah akan berikan petunjuk kepadaku, pasti itu. Tapi dengan catatan kita betul-betul menjadikan Allah sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar juga tentang seorang muslim itu hidupnya harus jelas tujuannya. Dan tujuan kita semua adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Itu rumusnya. Makanya seorang muslim itu hidupnya tidak boleh mengalir. Seorang muslim itu hidupnya mengarah. Jadi bukan mengalir tapi mengarah. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Dan tujuan kita adalah perjumpaan dengan Allah, ridha Allah, cinta Allah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah. Didekatkan dengan Allah, itu tujuan kita. Maka seorang muslim hidupnya gak boleh ngalir. Udah hidup ngalir aja udah. Ya kalau ngalir berarti kita gak punya prinsip dong. Ikuti arus. Ya kalau nyangkutnya bener, kalau nyangkutnya di sepiteng gimana? Nah kan begitu, nun sewu itu seperti itu. Makanya saya ulang, hidup seorang muslim itu mengarah, bukan mengalir. Orang Jawa bilangnya ngintiro ning aja kentir. Itu orang Jawa bilang. Ngintiro ning aja kentir. Saya terjemah ya. Ngintiro itu menghanyutlah. Tapi jangan terhanyut. Iya. Jadi apalagi ngintiro ning aja kentir, apalagi kentir, itu jangan itu. Apalagi kentir. Jadi menghanyutlah tapi jangan terhanyut. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Dan tujuan kita adalah perjumpaan dengan Allah. Kalau kita nggak punya tujuan, ngikuti arus berarti kita nggak punya prinsip berarti, dan itu bahaya. Maka seorang muslim harus punya tujuan, hidupnya mengarah. Iya, kalau nggak punya tujuan itu ngambang tadi itu. Kita harus punya prinsip. Ya tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tujuan kita jelas, perjumpaan dengan Allah, ridho Allah, cinta Allah, keberkahan dari Allah, rahmat Allah, didekatkan dengan Allah, semuanya pokoknya Allah.
Maka janji Allah dalam ayat ini sayahdin, pasti itu Allah akan beri petunjuk kepadaku. Ayat ini senada dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut ayat 69 itu. Kata Allah dalam ayat itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang untuk mencapai keridhaan kami, sungguh akan kami antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai pada keridhaan kami. Ayat ini berbicara tentang mujahadah, perjuangan. Perjuangan untuk mencari keridhaan Allah. Kata jihad dalam ayat ini tidak berarti perang, karena ayat ini Makkiyah. Makkiyah itu periode di mana Nabi belum berhijrah atau dalam proses hijrah, dan itu belum ada perintah perang. Sehingga kata jihad dalam ayat ini itu dimaknai bersungguh-sungguh atau berjuang. Berjuang bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan Allah. Janji Allah, sungguh pasti akan kami antarkan dia, akan kami tunjuki dan antarkan dia ke jalan-jalan yang mudah sampai kepada keridhaan kami. Kenapa saya terjemahkan dengan sungguh akan kami antarkan, tidak hanya ditunjuki? Karena Allah menggunakan redaksi hadayahdi. Lanahdiyannahum subulana. Sayahdin pakai hadayahdi. Apa bedanya hadayahdi dengan dalayadullu yang sama-sama petunjuk? Bedanya begini. Kalau panjenengan nanya ke saya, Pak, mana masjid? Sana, Pak. Itu namanya dalil. Dalayadullu dalilun namanya. Kalau jenengan nanya ke saya, Pak, mana masjid? Sana, Pak, ayo saya antar. Itu namanya hadayahdi. Nah, sayahdin, Tuhanku Allah pasti akan menunjukiku dan mengantarkanku. Itu penjelasannya begitu. Lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami tunjuki dan antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada keridhaan kami. Itu janji Allah. Makanya para ulama kalau membahas ayat ini biasanya dikaitkan dengan sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullah, Allah taala berfirman. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama hambaku selagi hambaku itu menyebut dan mengingatku. Pertama, Allah bergantung pada persangkaan hambanya. Kalau kita sangka baik kepada Allah, lebih baik yang terjadi pada kita. Kalau kita sangka buruk kepada Allah, lebih buruk yang terjadi pada kita. Maka kita terus berjuang agar kita terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama dengan hambaku ketika dia menyebut dan mengingat aku. Secara prinsip kebersamaan Allah dengan hambanya dibagi dua. Ada kebersamaan secara umum, ada kebersamaan secara khusus. Kalau kebersamaan secara umum semua dibersamai oleh Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Itu kebersamaan secara umum. Curu, cacing, semut, kecoa, setan, demit, semua itu dibersamai oleh Allah secara umum. Tapi yang kita inginkan dari Allah adalah dibersamai secara khusus. Di antara cara supaya kita dibersamai oleh Allah secara khusus, dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan pertolongannya, dengan keberkahannya, dengan cara memperbanyak menyebut dan mengingat Allah, termasuk ngaji begini. Jadi kan kita sedang menyebut dan mengingat Allah ini di masjid lagi, insya Allah mustajabah doa-doa, zikir-zikir insya Allah diterima oleh Allah. Makanya kita ini insya Allah dengan ini kita dibersamai oleh Allah secara khusus. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebut dan mengingatku dalam kesendiriannya, maka aku akan menyebut dan mengingatnya dalam kesendirianku. Maksudnya apa? Kalau kita tadi malam
terlebih jamaah ya. Misalnya di malam yang lain kita pernah tahajud sendiri, nggak ada yang tahu kecuali Allah dan kita saja. Kita menyebut dan mengingat Allah dalam kesendirian kita. Maka saat itu pula kita disebut dan ingat oleh Allah dalam kesendirian zatnya. Nah kemudian wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairim minhum. Kalau dia menyebut dan mengingatku di keramaian, maka aku akan sebut dan ingat aku sebut dia di keramaian yang lebih baik daripada keramaian mereka. Contohnya apa? Ngaji ini, salat jamaah tadi. Itu kita menyebut Allah di keramaian namanya. Mengingat Allah di keramaian. Kayak ngaji ini kan menyebut dan mengingat Allah di keramaian. Tadi salat jamaah juga sama. Semoga Allah terima ngaji kita ini ya. Amin. Allahumma amin. Salat kita diterima oleh Allah. Amin. Insyaallah mudah-mudahan. Maka saat ini pula nama kita disebut-sebut oleh Allah di keramaian yang lebih baik daripada keramaian kita. Di sisi Allah itu ada malaikat al-muqarrabun, ada para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin yang didekatkan dengan Allah. Sehingga kalau kita rajin berzikir kepada Allah dalam keramaian seperti sekarang ini, saya ulang semoga Allah terima ngaji kita ini, zikir kita ini, amin insyaallah. Maka insyaallah membuat kita terkenal di langit sana insyaallah. Dan saya ulang, kalau kita sering berzikir kepada Allah di keramaian seperti ini insyaallah. Dan saya ulang semoga Allah terima ngaji kita ini, maka saat ini pula nama kita disebut dan disebut-sebut oleh Allah di keramaian yang lebih baik daripada kita, sehingga insya Allah dan semoga kita terkenal di langit itu. Di antara kiat untuk terkenal di langit itu ya hadir di majelis ilmu seperti ini di antaranya. Sholat berjamaah di antaranya. Karena itu bagian dari zikir di keramaian. Nah kalau kita terkenal di langit karena sering Allah sebut nama kita, di antara yang dekat dengan Allah itu siapa? Tadi saya katakan malaikatul muqarrabun, al-malaikatul muqarrabun. Malaikat yang didekatkan kepada Allah. Di antara malaikat yang didekatkan kepada Allah siapa? Malaikat maut. Karena nama kita sering sebut di langit, di antara yang kenal sama kita itu adalah malaikat maut. Nanti pada hari H di mana ajal kita datang, begitu SK pencabutan nyawa kita diserahkan oleh Allah pada malaikat maut, kata malaikat maut, nah ini kan nama yang sering Allah sebut ini. Ini nama yang sering Allah sebut. Berarti orang baik ini. Ya kan nama kita sering Allah sebut. Berarti insya Allah dan semoga kita termasuk orang yang baik menurut Allah. Amin. Allahumma amin. Maka kira-kira kalau kita ini dinilai baik menurut Allah, kira-kira malaikat itu nyabut nyawanya permisi apa enggak permisi kira-kira? Permisi. Karena apa? Karena ini orang baik. Malaikatnya mau nyabut nyawa kita itu insya Allah permisi terlebih dahulu. Mana dalilnya Ustaz? An-Nahl surah ke-16 ayat 32. Lengkapnya 30, 31, 32. Di 32 itu Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Ayat ini bicara tentang orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik menurut Allah, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya wajib mengucap salam malaikatnya. Salamun alaikum. Permisi terlebih dahulu. Ini wajib malaikatnya. Kalau dia orang yang baik menurut Allah. Cuman permisinya mau nyabut nyawa, masalahnya gitu. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, malaikat itu ngomong, yang mau kan permisi assalamualaikum, terus ngomong apa ngomongnya? Allah menyampaikan salam kepada Anda. Itu hadisnya sahih akamakon. Jadi malaikat itu menyampaikan sebelum orang itu mati, Allah menyampaikan salam kepada Anda. Dijawab oleh si orang yang akan mati itu, jawabannya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu balasannya. Jadi diucapi salam oleh Allah itu bukan waalaikumsalam jawabannya, tapi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau yang ngucapi salam Allah selamat apa selamat? Kalau yang ngucapin salam kepada kita Allah itu selamat apa selamat kira-kira? Ya selamat dong. Yang ngucapi salam yang memiliki keselamatan. Kan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau yang mengucapkan selamat kepada kita Allah, kira-kira selamat apa selamat? Selamat. Apalagi namanya Pak Selamat, wes masih selamat wes.
diucapi selamat oleh Allah. Kita dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Akamakal. Tapi dengan catatan harus jadi orang baik menurut Allah. Di antara kiat untuk menjadi dinilai baik menurut Allah itu ya sering-sering hadir di majelis zikir atau majelis ilmu seperti ini, di majelis sholat berjamaah. Karena itulah di antara cara supaya kita disebut-sebut oleh Allah di keramaian yang lebih baik daripada keramaian kita. Itu seperti itu. Wa in taqarraba ilayya, ini yang kita jadi pokok pembahasan. Dan apabila hambaku tadi mendekat kepadaku bisyibrin sejengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika hambaku wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, kalau hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Wa in atani yamshi ataitu harwalatan, kalau dia mendatang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka akan datang kepadanya sambil berjalan cepat atau berlari. Artinya apa ini? Semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Saya ulang ya, semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Nah, ayat ini menjamin orang itu asal betul-betul menuju kepada Allah. Janji Allah, Pak, lanahdiyannahum subulana. Sungguh pasti akan kami tunjuki mereka itu. Sungguh pasti akan kami antarkan dia itu ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada keridhaan kami dengan selamat. Sayahdin, tadi di ayat yang kita baca itu, pasti Tuhanku Allah akan berikan petunjuk kepadaku, pasti itu. Tapi dengan catatan, asal kita bersungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Pasti dah itu. Makanya kita ini selagi masih baca Fatihah yang isinya ihdinas siratal mustaqim itu, kata para ulama, orang itu kalau asal baca Fatihah yang berarti sholat ya maksudnya, itu kan dalam jaminan Allah. Sebagian ulama ada yang menerangkan setan itu ya selagi orang masih baca Fatihah itu harapannya lemah, dia tipis untuk bisa menyesatkan orang yang masih terus baca Fatihah itu. Dan itu tidak terjadi kecuali pada orang-orang yang sholat, yang selalu membaca Al-Fatihah, di mana di dalamnya ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu enggak cuma tunjuki, antarkanlah kami meniti jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Kalau yang nganter Allah kira-kira selamat apa selamat? Selamat. Mesti selamatin, mesti. Yang nganter Allah, asal kita sungguh-sungguh. Pertanyaannya, bagaimana cara bersungguh-sungguh ini? Pertanyaan, bagaimana cara bersungguh-sungguh untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Kita coba cermati dulu firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 15 itu. Di situ Allah ketika menjelaskan mukmin sejati, kata Allah dalam ayat itu, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun, kata Allah. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya, karena tidak ragu dibuktikan dengan jihad, dengan kebersihan untuk berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah shadiqun, orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menegaskan tentang mukmin sejati menurut Allah dalam ayat ini. Itu adalah orang-orang yang dalam mengimani Allah dan Rasul itu tanpa keraguan, dan karena ragu dibuktikan dengan jihad. Bersungguh-sungguh dengan apa? Dengan harta dan diri mereka. Di mana bersungguh-sungguhnya? Di jalan Allah. Baru Allah bilang ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kata lain, di dalam harta kita ada enggak agenda fisabilillah?
diri kita, ada nggak keterlibatan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah? Kalau saat ini, dan alhamdulillah masya Allah selama ini kita telah dengan sengaja menyediakan sebagian harta kita untuk perjuangan di jalan Allah, sebagian dari diri kita untuk berjuang sebagian dari waktu, tenaga dan pikiran kita untuk berjuang di jalan Allah, maka bersyukurlah pada Allah. Semoga itu pertanda kita ini termasuk yang bersungguh-sungguh tadi itu. Semoga nih, amin insyaallah. Ada nggak dalam harta kita agenda untuk masjid, musola, majelis taklim, kegiatan-kegiatan dakwah dan lain sebagainya? Saya ulang, kalau ada bersyukurlah pada Allah. Berarti selama ini kita telah mencoba bersungguh-sungguh dalam menjadikan Allah sebagai tujuan dalam kehidupan kita, dalam meniti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak cukup hanya harta. Harus melibatkan diri kita juga dalam perjuangan di jalan Allah. Sudahkah kita dengan sengaja menyediakan waktu, tenaga dan pikiran kita untuk perjuangan di jalan Allah? Jadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah. Kalau nggak jadi pengurus, paling nggak jadi jamaah aktif lah. Kalau nggak jadi pengurus, paling nggak jadi jamaah aktif paling tidak. Kalau selama ini dengan sengaja kita telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran kita untuk berjuang di jalan Allah, saya ulang, bersyukurlah pada Allah. Semoga itu bertanda bahwa kita telah berusaha bersungguh-sungguh dalam meniti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak cukup sekali dua kali, tapi seterusnya hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain berarti kita harus istiqomah. Wah, itu Ustaz yang berat, istiqomah itu Ustaz. Kan kita ini kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya. Kadang kita ada capek-capeknya, kadang ada putus-putusnya. Maka ini rumusnya. Istiqomah kita itu bukan istiqomahnya malaikat yang lurus, nggak ada bengkoknya, nyambung, nggak ada putusnya. Itu malaikat. Malaikat itu kalau disuruh rukuk sampai kiamat. Sebelum Allah bilang cukup, tidak akan berubah. Sujud sampai hari kiamat. Malaikat itu nggak berubah, malaikat itu. Tapi kalau manusia, wah. Tapi makanya saya ulang, istiqomahnya manusia itu nggak sama dengan istiqomahnya malaikat. Maka dalam Islam itu muales futur, kalau dalam bahasa hadisnya itu diakomodir dalam Islam. Orang bukan tidak boleh males, boleh males. Gimana nyatanya lagi muales gimana? Tapi kata Nabi apa? Kalau malesnya futurnya jatuh pada sunnah, masih selamat lah. Artinya semalas kita masih taat gitu, itu masih aman lah. Tapi kalau sudah keluar dari sunnah, mualesnya itu bahaya udah itu. Contoh gini, ini contohnya. Sering jamaah nanya saya, Ustadz, iman ini rasanya kok naik turun gimana Ustadz? Saya bilang, alhamdulillah Bu, kalau imannya naik turun berarti Bu imannya normal, saya bilang gitu. Yang bahaya kalau imannya keluar masuk Bu, saya bilang gitu. Kalau naik turun masih normal Bu. Iman kita kan imannya manusia kan, yazid wa yanqus, naik turun kan, tambah kurang tambah, biasa itu. Yang bahaya kalau imannya keluar masuk. Kan dalam hadis tentang akhir zaman Nabi menyebut fitnah akhir zaman itu seperti potongan gelap malam. Orang pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Bahaya nih, imannya keluar masuk. Takutnya pas keluar mati, itu naudzubillah. Pas imannya keluar mati, naudzubillah min dzalik. Nah, contohnya apa ini Ustaz? Contohnya pernah ada ibu-ibu ngomong gini ke saya, Ustaz, suami saya lagi futur Ustaz. Beberapa bulan ini sudah nggak sholat 5 waktu. Kaget saya. Loh, itu bukan futur lagi Mbak, bahaya itu. Kalau dia cuman oke lah, agak malas, qobliyah ba'diyahnya hilang, oke lah, masih nggak ada masalah. Nah, kalau dia misalnya agak malas, terus mungkin masih jamaah, tapi jamaahnya di rumah masih agak mending lah, walaupun dia masih sholat itu masih mending, maksud saya gitu, masih rodok lumayan lah. Itu. Tapi kalau udah nggak sholat itu fatal itu, ngerinya mati dalam keadaan
tidak sholat 5 waktu, padahal dia wajib sholat 5 waktu itu. Ngerinya itu. Nah, padahal sebagian ulama ada yang mengatakan kalau sampai itu disengaja kan bisa kafir misalnya. Walaupun kalau dalam mazhab Syafi'i enggak kafir tapi fasik, kecuali dia mengingkari wajibnya sholat, itu sudah murtad dengan kesepakatan para ulama, itu kan bahaya itu. Makanya harus hati-hati. Jadi naik turunnya iman itu normal, biasa. Apalagi dalam surah Al-Balad Allah membahasakan perjalanan menuju kepada Allah itu dengan nama Aqobah. Apa Aqobah itu? Di antara tafsirnya kata Imam Al-Qurtubi, jalan yang naik. Jenengan yang pernah trekking di gunung mana gitu, atau pendakian di gunung mana, atau di bukit mana. Saya pernah trekking di Sentul gitu. Nah itu trekking kan tahu sendiri ya. Kadang ada jatuh-jatuhnya mungkin, ada kepleset-keplesetnya, ada kotor-kotornya, ada capek-capeknya. Rumusnya sederhana. Jatuh ya bangun lagi, kotor ya mandi lagi nanti. Itu seperti itu. Capek istirahat tapi jangan berhenti. Putus sambung lagi, bengkok luruskan lagi. Begitu aja terus kita itu. Jadi perjalanan menuju kepada Allah itu jangan dikira terus kayak mulus gitu, boten. Ya Allah membacakan dengan jalan naik itu. Jalan naik dan sama jalan turun kan lebih sulit jalan naik kan. Dan lebih melelahkan kan. Walaupun jalan turun itu juga kalau nggak hati-hati yang gelondong juga sama. Itu bahwa dalam perjalanan itu kadang ya ada bengkok-bengkoknya, ya diluruskan lagi. Putus sambung lagi. Kotor mandi lagi. Terus begitu sampai ketemu Allah. Ibu-ibu ngepel lantai rumah itu dengan keyakinan penuh nanti juga kotor Bu ya. Tapi kenapa masih sapu dipel? Karena kita butuh bersih, betul nggih? Kita tadi pagi atau yang ikut tahajud mungkin dari malam mungkin sudah mandi sebagian. Sudah bersih hari ini. Dengan keyakinan penuh nanti siang ya dekil. Nanti ya mandi lagi. Kenapa? Karena kita butuh bersih. Terus gitu aja sampai ketemu Allah udah. Bengkok urusan lagi, putus sambung lagi, terus gitu sampai ketemu Allah. Jangan pernah capek. Nah, kadang begini-begini kan enak ngomongnya aja, kadang prakteknya ya sulit pakai dal kadang. Tapi tidak usah khawatir, semoga Allah mudahkan untuk kita. Amin. Allahumma amin insyaallah. Itu namanya mujahadah. Kita bersungguh-sungguh menuju kepada Allah. Dengan cara melibatkan diri kita dan harta kita dalam perjuangan di jalan Allah. Maka siapapun di antara jenengan, saya juga, kita semua, kok saat ini dilibatkan oleh Allah dalam perjuangan di jalannya, bersyukurlah pada Allah. Ustadz, itu kalau berkaitan dengan harta oke lah, kata mungkin sebagian kita ngomong gitu. Tapi kalau berkaitan dengan tenaga kan kita misalnya nggak punya tenaga, bagaimana Ustadz? Ya gampang, dukung, paling enggak dukung. Kan kita punya anak, kita punya mantu, atau ayo le cung aktif di masjid, ayo aktif. Bapak udah tua ini, ayo aktif di masjid misalnya gitu. Kalau yang nggak berharta bagaimana? Gampang, kasih tahu yang punya harta. Kalau yang maaf mungkin kan tadi suruh melibatkan harta, kan ada orang yang hartanya nggak gagah kan? Gampang, kasih tahu yang hartanya gagah. Monggo Pak Haji, ini ada kegiatan, siapa tahu mau terlibat dalam perjuangan jalan Allah, ini ada masjid yang butuh. Yang memberitahu itu dapat pahala yang sama. Yang memberitahu, yang mendorong tadi itu dapat pahala yang sama. Hadisnya Sahih Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang memberitahukan satu kebaikan itu dapat pahala yang sama dengan yang diberitahu. Kalau di Al-Qur'annya An-Nisa ayat 85 itu, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Surah An-Nisa ayat 85. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan atau yang ditolong tersebut. Itu rumus itu. Nah, sebenarnya kita nggak ada alasan untuk tidak berjuang di jalan Allah, itu nggak ada alasan sebenarnya. Semua kita itu harus mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang ada beberapa orang itu nanya ke saya gini, Ustadz, itu ada bapak-bapak itu kita ajak aktif di masjid, di musola, enggak mau Ustadz. Alasannya udah tua katanya. Saya udah tua, saya mau istirahat. Jadi saya udah tua, saya mau istirahat. Itu saya nyeletuk di mana-mana itu.
Itu mau mati kok malah istirahat. Itu mau mati kok malah istirahat. Harusnya kita itu kalau tahu kita mau mati karena udah tua, harusnya semakin bermanfaat. Tentu sesuai dengan kapasitas kita ya. Sesuai dengan kapasitas kita. Seorang muslim itu jangan pernah punya cita-cita istirahat di hari tua. Seorang muslim itu cita-citanya istirahat di surga. Itu cita-cita seorang muslim. Saya ulang ya, seorang muslim itu jangan punya cita-cita istirahat di hari tua. Seorang muslim itu punyalah cita-cita istirahat di surga, jangan di hari tua. Karena hidup ini, dunia ini kan bukan tempat istirahat. Karena kita kan bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Dan ini bukan tempat tinggal, ini tempat meninggal. Sehingga bumi ini tempat di mana kita mesti berjuang. Kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Itu kesalahan kita. Pertanyaannya, apa nggak boleh istirahat, Ustaz? Boleh banget, malah diperintah oleh Nabi karena badan kita punya hak. Kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan, haus minum, itu diperintah itu. Karena termasuk zalim kalau kita tidak memenuhi hak-hak badan kita. Cuman karena ini medan juang, jangan istirahat itu sepuasnya, istirahat itu secukupnya. Jadi di medan juang itu istirahat itu apa? Secukupnya, bukan sepuasnya. Kalau mau sepuasnya nanti di surga insya Allah. Nah, saya ulang, jangan punya cita-cita istirahat di hari tua, tapi punyalah keinginan, harapan kepada Allah, cita-cita istirahat di surga saja. Dan seorang muslim tidak boleh merasa puas dengan pencapaiannya kecuali kakinya udah nginjak halaman surga. Jadi kalau belum menginjak halaman surga tidak boleh puas. Dan bahkan dalam surga pun puncak nikmatnya adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya, puncak kenikmatan surga adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bidadari CS itu cuman cemilan saja. Yang pokok itu adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang paling membahagiakan ahli surga, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, mana boleh. Monggo Bu, silakan. Nggih Bu, monggo. Nggih. Oh nggih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah yang paling berat di dalam Al-Quran atau hadis itu ada apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Sependek yang saya pahami Bu, yang berat itu sebenarnya ya istiqomah itu sebenarnya. Istiqomah itu yang berat. Istiqomah itu konsisten, ajat, continue, terus menerus, itu yang berat sebenarnya. Ibu menjadi istri yang baik itu mudah. Tapi menjadi istri yang baik terusnya itu Bu yang berat itu. Berdedek itu. Kita Pak jadi suami yang baik gampang Pak. Tapi menjadi suami yang baik terusnya itu yang berat itu. Istiqomahnya itu. Menjadi hamba Allah yang baik itu mudah. Tapi menjadi hamba Allah yang baik terusnya ini yang berat itu. Menjadi orang tua yang baik, anak yang baik itu mudah. Yang mudah itu mudah, yang sulit itu terusnya itu. Makanya kalau orang itu sanggup istiqomah dalam kebaikan, maka dia diberi kemuliaan oleh Allah. Sehingga dikatakan al-istiqomatu khairun min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Karena sumber kemuliaan itu daripada istiqomah itu. Nah, maka sekarang gini Bu. Untungnya, ini bersyukurlah pada Allah. Istiqomah dalam konteks kekitaan itu, istiqomahnya adalah istiqomahnya manusia. Tadi rumusnya, jatuh, bangun lagi. Putus, sambung lagi. Bengkok, uruskan kembali. Kotor, mandi lagi. Terus sampai ketemu Allah aja. Dan ini saya ulang bukan hal yang mudah tadi.
Tapi insya Allah kalau kita mau, Allah akan bantu kita hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara rinciannya, masing-masing orang itu ada potensi beratnya. Dan itu beda-beda. Makanya Ibu kalau baca hadis, Ibu pernah nggak ada sahabat datang, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Amalan apa yang terbaik? Itu jawaban Nabi beda-beda loh. Karena ternyata di antara sahabat yang dihadapi oleh Nabi itu memang konteksnya berbeda. Bisa dimengerti nggih? Ada yang berbakti pada orang tua, ada yang sholat yang ditekankan pada waktunya, ada macam-macam. Tergantung siapa yang dihadapi oleh Nabi. Dan masing-masing kita punya tantangannya sendiri. Termasuk Ibu dan saya bisa jadi pastinya ada perbedaan di mana tantangannya itu ada. Ini tapi rumusnya tadi ya, putus sambung lagi. Terus saja istiqomah di jalan Allah. Bengkok luruskan lagi. Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Pokoknya gitu, terus itu aja. Ngaten nggih Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Oke. Jadi yang sulit itu ya istiqomahnya itu sebenarnya. Istiqomah. Kalau rincian ibadahnya masing-masing orang punya tantangannya sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Oh jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Makanya nanti itu gini Bu, kalau kita baca surah Fatir ayat 32, kaum muslimin itu dibagi 3. Ada yang zalimul li nafsi, ada muqtasid, ada yang sabiqun bil khairati biidznillah. Ada yang zalim, yes, enggak cocok lah antara Al-Qur'an dengan kelakuannya itu. Yang kedua ada yang muqtasid, pas-pasan. Pas-pasan. Jadi ada orang itu yang penting yang wajib-wajib dikerjakan, nanti yang sunnah ya jarang-jarang. Tapi muqtasid ini masih, kata Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, saya kerjakan yang wajib aja, yang sunnah enggak? Saya tinggalkan yang haram, terus saya tidak halalkan yang haram, saya tidak haramkan yang halal. Apakah cukup untuk itu membuat saya masuk surga? Kata Nabi cukup. Seorang itu pergi. Nabi bersabda kalau dia jujur dengan pernyataannya itu sudah cukup untuk dia masuk surga. Cukup C tapi ya, C cukup. Kalau masuk surga kelas ekonomi. Ya lumayan daripada enggak. Cuman ngerinya gini Pak, kalau pas-pasan itu ngerinya pas ditimbang amalnya pas terus kurang Pak. Nah, itu repot itu. Cari syafaatnya itu agak repot itu kalau pas terus kurang. Kalau banyak amalan sunnahnya kan lumayan banyak tembelannya lah kira-kira gitu. Nah, makanya kita berusaha untuk kalau bisa yang ketiga. Yang ketiga itu sabiqun bil khairati biidznillah, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus mohon pada Allah Bu, mohon pada Allah agar kita istiqomah. Kalau sebelum salam saat salat kita diajari oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita diajari doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita diajari doa la haula wala quwata illa billah. Terus mohon pertolongan pada Allah insyaallah Bu, dan semoga kita semua dibantu oleh Allah untuk istiqomah. Amin Allahumma amin insyaallah. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau enggak ada jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup nggih? Cukup. Nggih. Ya sudah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.